pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya, Tugur Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar lomba masak bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Paulidia Putri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan lomba masak bubur Asyura dan Tot Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan, termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya, tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Adalah terangkat kembali budaya-budaya kitanya yang ke perhatian pedagang wisatawan dari mancanegara dan domestik. Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan Tot Apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur Asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana. Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya,
Persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati mengatakan, program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan. Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar. Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar. Salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida menjelaskan, proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama. Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang di sisi 1 sampai di sisi 2. Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026. Untuk kesiapan sekolah SMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar. Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subul Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal. Yang paling tertinggal nih 2 ini, Subul Salam dan Nagan.
Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang. Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak? Laut Sumawe sih paling tinggi sih. Ya. Laut Sumawe tinggi. Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak? Laut Sumawe udah 80. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan, suplai, dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Luxmawe, Henry Fahala Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahawa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar faham tentang bahaya narkoba terhadap kesihatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini. Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat sadar, paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan. Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Luxmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teguh Umar Melabuh periode 2026 hingga 2030. Pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang Aula Senat Universitas Teguh Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
Universitas Teguh Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teguh Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teguh Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teguh Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teguh Umar Dr. Teguh Alam Syah mengatakan berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu kandidat lainnya yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah memperoleh 4 suara atau 14,29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara. Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih Profesor Dr. Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi. Ada dari kementerian, ada semuanya dari Senat. Senat itu kan ada 18 dan ada dari kementerian. Ini kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari Senat itu 65%. Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor, dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teguh Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah. Ini diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakatnya. Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payarejo sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim. Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimbegayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih sebatas provinsi.
itu juga butuh kajian sebenarnya, karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya. Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer II Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxbawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda. Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara. Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama. Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan. Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada dari perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa plastiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram yang kita musnahkan. Ini juga ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian, juga kita hancurkan 4 buah handphone. Kemudian ada juga beberapa helai pakaian. Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra dengan adanya uji publik ini,
Selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau Dapil Mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau Dapil Mandiri DPRA Singkil Sebulu Salam. Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang mutlak keputusan dari KPU RI. Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan Dapil DPRA Singkil Sebulu Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi. Untuk segera melakukan uji publik, apa Ketua? Kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini supaya Singkil Sebulu Salam tersebut pisah dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin. Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila.